Selamat Selamat Natal. Natal. Oke, boleh saya tahu ini dengan siapa? Baik, perkenalkan nama lengkap saya Surya Putra Abdi, biasa disapa Putra. Sekarang masih mahasiswa, belum ada kerja Di mana mahasiswa? di Stikom Bali. Stikom Bali. Oh, Stikom Bali. Ambil apa kemarin? Manajemen perhotelan. Manajemen perhotelan. Housekeeping. Wah, mantap, bagus. Jadi datang ke sini mau ada perlu apa nih? Kemarin ada dari kawan toh Iya. naik ini info. Yang ada bukan konseling. Oh iya, siapa nih? Bernat yang kemarin. Ya, Oh, iya. Dia kan kemarin habis dari sini. Oh, jadi datang ke sini mau ikut proses konseling nih. Oh iya. Sebelumnya sudah pernah ikut konseling? belum, baru pertama kali. Baru pertama kali. Putra ini asal mana? Saya dari bapaknya dari Bali, mamanya dari Sabah. Oh, pantas Tetap ada kami dari Indahnya di Ende. Saya lahir besarnya di Ende. Oke, fish Bali, beli Bali. Kalau saya boleh tahu Anda asal dari mana ya? Oke, perkenalkan nama saya Aurelius Irfan, biasa dipanggil Irfan. Asal saya Inde. Kalau orang tua perempuan saya asal juga dari Kupang, lebih tepatnya di Belu. Oke, Tapi stay-nya di Ende. ya, saya di sini ada masih kuliah sama di Universitas PGRI Adibuana, ambil yaitu programnya itu bimbingan dan konseling, baru mau semester 6 juga. Jadi kemarin kan ada sempat taruh stempel buat apa bukan untuk konseling terbuka ya, bagi siapa saja yang mau konseling, itu untuk praktek kan. Jadi baik, sebelum saya mau tanya, saudara Putra ini sudah pernah ikut sebelumnya ikut proses konseling? Belum, baru pertama kali. Oh, berarti baru pertama kali. Jadi baik, sebelumnya saya tuh mau menjelaskan dulu proses konselingnya, pengertiannya itu. Jadi di sini proses konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor kepada individu atau konseli yang bermasalah. Jadi di sini saya sebagai konselornya dan saudara Putra sebagai konselingnya. Oke. Jadi dalam proses konseling itu ada berbagai macam asas. Dan yang pertama itu asas yang kita pakai di sini dulu cuma 2 asas. Yang pertama asas keterbukaan dan yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi yang pertama itu asas keterbukaan itu semua problem dan masalah yang saudara Putra hadapi itu boleh menceritakan semuanya, lebih terbuka kepada saya, pokoknya lebih nyaman dan lebih terbuka kepada saya. Dan yang kedua itu ada nih asas kerahasiaan. Jadi dari semua problem dan masalah yang ya saudara Putra, saya akan menjaganya dengan baik. Oke, sampai di sini apakah saudara Putra sudah paham? Sudah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Langsung. Jadi saya persilakan kan. Oke, tunggu. Sebelumnya kita mau pakai berapa menit nih waktunya? Kalau bisa 20 menit. 20 menit ya. Oke, saudara Putra sudah menentukan sendiri waktunya. Oke, sekarang saya persilakan kan saudara Putra untuk menceritakan problem dan masalah yang dihadapi. Saya ingin menceritakan masalah saya pernah alami celaka laka lantas. Oh, Itu pada tahun 2018. Pengaruh sebelumnya kan sering kumpul dengan kawan tuh, sering minum alkohol. Jadi pada saat itu ada acara sambut baru. Sambut baru kan mas ya? Ya, jadi kawan info chat, kalau tidak datang juga kan tidak enak toh. Sudah terbiasa toh kalau di mana aja pasti. Kebiasaan orang sini kan gitu, saling tidak baku enak. Jadi terpaksa saya datang. Kejadian itu jam 12 malam hari Minggu, itu sudah mau masuk hari Senin. Awalnya
kami lagi senang-senang kayak tahu kan acara di sini, Cara yang pasti di sini kan biasa minuman keras. minum sambil Iya. Ketawa, cerita. pada jam 12 gitu kaget yang punya sound system musik ini terganggu, kabelnya putus. Terpaksa kami duduk menunggu orang yang masih kerjakan itu sound systemnya. Jadi kawan saya mau minta bantuan toh, bilang bisa minta tolong pergi beli rokok. Baru posisi orang motor tidak ada toh, sama kasih orang yang mau bawa tapi dalam keadaan mabuk, Sama-sama mabuk. tapi saya masih stabil, masih bisa kendali. Akhirnya saya bilang biar jalan dengan saya. Kami sudah sampai di tempat tujuan, kami turun, kami beli rokok. Akhirnya setelah beli rokok kami akan kembali ke tempat acara. Tapi mau masuk ke dalam gang tempat acara itu pertigaan BTN, ada satu kawan seumuran kita juga, dia dari atas, saya dari bawah, dalam keadaan posisi juga mabuk, lampu motor juga tidak ada. Posisinya kan pertigaan, saya kan mau masuk ke dalam toh, ke kanan. Mau ke dalam BTN Ya, perumahan itu. perumahan. Jadi dia dari atas ngebut juga. Terpaksa langsung terjadi sudah Kecelakaan. Depan-depan tabrak. Sempat orang baik atau sampai luka-luka ringan atau Sempat koma. oh saudara sempat koma, terus korbannya Korbannya itu meninggal. Oh iya sampai meninggal ya. Itu hitungan sudah hitungan nyawa ya. Kemarin sempat masuk Jadi saya sewa. masih perawatan dulu, saya masih rujuk ke Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Oh Siloam Labuan Bajo, sempat rujuk ke sana. Oke. 1 bulan lamanya saya di sana. Akhirnya saya kembali ke ND. Keadaannya sudah membaik, tapi proses hukumnya belum selesai. Saya sambil menjalani hukum. Soalnya orang tua korban ini tidak mau omong masalah ini secara damai, Pak. Nggak mau secara hukum. Akhirnya terpaksa saya dituntut 6 bulan masuk lapas. Tapi sekolah saya masih aman, masih tetap tidak putus sekolah, tetap berjalan sekolah. Ini kemarin masih celaka itu waktu umur berapa kemarin? Itu kelas 2 SMA, saya umur masih 18 tahun. Mau 17 mau masuk 18 tahun. Ya, masih hitungan di bawah umur ya. Ya. Wajib lapor. Wajib lapor. Masih ada. Terus Akhirnya saya masuk, tapi sekolah saya tetap berjalan. Saya masuk lapas bulan Juni. oke. Kan 6 bulan saya dapat. Bulan Desember saya bebas. Saya pulang kembali ke ND, masalahnya sudah selesai. Di situ juga saya ambil dia punya pembelajaran tentang hidup, pengalaman lah. Pengaruh terlalu Mengkonsumsi minuman keras. bergabung itu juga kan dari pergaulan. Namanya mau bergaul kan harus berhati-hati. Ya, kita kan mau bergaul kan di sini kebanyakan kalau bergaul itu ya kalau sudah saling dulu kumpul-kumpul pasti ada minuman keras. Namanya di sini kan kemarin saja peraturan yang baru itu yang khusus wilayah NTT kan dilegalkan minuman kan, itu kan sudah termasuk kultur daerah ya, adat istiadat kan sudah memakai minuman keras juga, mau nggak mau ya nggak bisa dilarang. Jadi
di sini saya mau simpulkan nih masalahnya saudara Putra. Jadi di sini saudara Putra, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Jadi di sini masalahnya saudara Putra ini trauma atau masih sekarang masih minumin Saya sudah kurang. sudah mengurangi sudah kurang. Memang saya masih tetap minum tapi Jadi apa masalahnya di sini, trauma atau gimana? trauma. Oh ya, masih trauma ya. Masih trauma. Oke. Jadi di sini saya juga pernah sih pernah mengalami kecelakaan lalu lintas juga, hampir mirip sama masalahnya saudara Putra ini. Hanya di situ sama, saya dalam posisi waktu SMA kan sering mabuk-mabukan, sering apa-apa kan. Jadi waktu itu saya tabrak, tapi bukan kendaraan sama kendaraan, tapi nabrak pejalan kaki nih. Tabrak, terus untungnya orangnya tidak apa-apa dan saya cuma luka-luka ringan, lecet. Jadi di situ saya belajar. Karena minuman keras saya tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa mengontrol, pokoknya pembawaannya saya itu berbeda di saat saya sadar. Jadi di situ saya ambil pengalamannya itu dari situ juga. Pengalaman baiknya itu kita bisa berkumpul sama teman-teman, dan pengalaman buruknya itu tuh saat kita minum terlalu banyak, ya otomatis tingkat kesadaran kita sudah semakin rendah karena dikuasai oleh alkohol. Jadi di sini ya boleh sih, saran saya itu boleh mengkonsumsi alkohol, boleh kumpul-kumpul sama teman, tapi ya ada batas wajarnya, minum yang sewajarnya. Kalau sudah tidak bisa, kan di sini kan kebanyakan gengsi. Kalau temannya itu minum banyak, temannya, masa saya nggak bisa minum banyak. Kembali lagi, waktu itu kan kita masih panas-panasnya kan, masih SMA kan, masih darah-darah panas, masih masa-masa kenakalan remaja kan, pikirannya masih pendek, belum terlalu dewasa. Jadi di situ mau menghilangkan traumanya. Oke. Jadi sekarang masih bisa mengendara motor, atau traumanya itu pada saat apa nih? Pada saat minum atau pada saat mengendarai motor? Trauma pas mengendarai motor masih, atau sekarang sudah bisa mengendarai motor atau belum? Sudah bisa, tapi masih tetap takut ya, berjaga-jaga, tidak mau lagi menjadi pokoknya kejadian yang sudah pernah alami itu. Jadi di sini maunya ini Abang Putra kan maunya tidak mau lagi alami kayak masalah yang kemarin kan, alasannya kan trauma kan begini kan. Jadi coba Bang Putra minumnya dikurangi, terus motornya juga pelan-pelan, hati-hati. Otomatis mungkin saya rasa kemauan atau apa yang dianjur dari saudara Putra ini mungkin bisa, saya yakin trauma itu akan hilang sendirinya seiring berjalannya waktu. Saya juga sempat trauma kemarin, saya lihat motor saya kayak rasa kayak gimana ya, kayak tidak mau lagi menyetir motor, kayak takut. Tapi selama seiringnya waktu, mau tidak mau kan kebutuhan kita, mau ke pasar, mau ke kampus kan juga pakai motor. Saya coba membandingkan dengan masa lalu saya, makanya saya coba mengambil kesimpulan masalah saya yang kemarin. Mungkin karena saya celaka kemarin, mungkin karena saya mengkonsumsi minuman keras, mungkin rasa kesadaran diri saya itu kurang mengontrol. Mungkin kalau saya menyetir dengan kesadaran atau tidak
mengkonsumsi alkohol mungkin saya rasa itu baik-baik saja, mungkin cuma begitu saja. Saya yakin semuanya itu bisa hilang seiring berjalannya waktu. Oke, mungkin cuma sampai di sini waktu kita. Oke, mungkin ada yang mau ditanya atau gimana? Ada yang mau ditanya? Saya boleh bertanya? Oke. Sekarang kan Anda kuliah Iya. di Malang ya? Di Surabaya. Surabaya. Di sana Anda menggunakan motor juga? Iya. Saya juga pakai motor. Di sana kan daerah keramaian juga toh? Iya, lebih ramai lah di sini. Ini tingkat kecelakaannya itu misalnya lebih banyak dibandingkan di sini. Itu masih tetap bisa. Iya kan, kita sebelumnya saya juga trauma, sempat alami seperti yang saya alami. Tapi kembali saya berpikir lagi, ya mungkin kemarin celaka itu mungkin karena saya kurang sadar, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Dan saya berpikir mungkin kalau saya tidak mengkonsumsi alkohol, saya rasa baik-baik saja, saya bisa mengontrol dan tidak akan terjadi celaka. Bukan tidak terjadi, makanya mengurangi terjadinya celaka. Mungkin seperti itu. Mungkin sampai di sini atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sampai di sini sudah. Oke, baik. Jadi di sini tadi siapa yang antar? Saya pakai Angkutan ya? angkutan. Oh iya, masih takut nih dengan naik motor. Rumahnya di mana nih kalau Saya di perumahan BTN dekat. Berarti kecelakaannya kemarin itu di dekat rumah ya? Iya. Iya. Jadi itu sudah berlanjut berapa lama ya, 2018? Sekarang sudah 2020 toh. 2020. Sudah masuk. Sudah akhir tahun, sudah mau 2021. Jadi kemarin pas waktu dengar berita itu kan sempat kunjung keluarga. Sempat. Terus apa namanya, sambutan dari keluarga korban itu seperti apa? Hanya sekedar sampaikan bagaimana rasa tanggung jawab toh. Yang penting kita bisa bertanggung jawab. Intinya kita bisa bertanggung Namanya jawab. sudah sial kan? Bukan kita juga sepenuhnya kita salah, bukan. Namanya Sama-sama mengkonsumsi alkohol terus tidak pakai lampu pas waktu itu kan malam gelap, apalagi situ kan gelap. Mungkin waktunya kita cukup sampai di sini. Baik, terima kasih atas waktunya. Nanti main-main lagi ke sini. Kalau ada masalah boleh datang ke sini. Nanti tinggal kontak nomor saya yang tadi. Terima kasih ya atas kesan dan pesan yang sudah mantap diberikan kepada saya untuk